Halo The Jokers, dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Sarjana Film, bagaimana kabar kalian? Apa yang terjadi, saat aktor film yang sedang melakukan syuting, tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di tempat paling berbahaya dan sangat menakutkan. Dan film ini berjudul, Tropic Thunder yang rilis di tahun 2008, tanpa banyak cincong, langsung saja pasang headset, plaster, tempelkan di telinga kalian, dan selamat menonton. Diawali tahun 1969, pasukan elit Amerika ini mendapatkan misi rahasia di negara Vietnam Tenggara, untuk menyelamatkan Sandra yaitu seorang sersan di markas teroris, yang lokasinya berada di dalam hutan belantara, dan yang ternyata jika misi ini adalah misi bunuh diri. Dan cerita diawali dengan memperlihatkan para pasukan elit berperang melawan para pasukan Vietnam, yang saat mereka akan melarikan diri, ternyata tentara elit ini pun tewas seketika secara mengenaskan, dan membuat semua pasukan sangat bersedih. Dan adegan perang ini rupanya hanyalah proses syuting yang dilakukan sekelompok aktor film, yang telah terjadi miskomunikasi antara produser film dan regu spesial efek saat bom diledakkan tanpa instruksi produser film sebelum kamera merekamnya. Kabar ini pun tersebar berikut dengan kemarahan produser bernama Liz Grossman karena mendapat kerugian besar akibat syuting film ini. Dan inilah tiga aktor utama film ini, dia adalah Lazarus, pemeran Iron Man dan beralih membintangi film-film romantis bersama dengan The Parker, lalu dia adalah Jeff, aktris film komedi dan ketiga adalah Pittman, sang aktor yang juga terkenal berkat perannya di film X-Men. Five-time Academy Award winner Kirk Lazarus. Jeff Portnoy, who left the fridge open. Tug Speedman. Akibat kegagalan syuting ini Les Gross sebagai produser pun marah besar kepada semua kru, terutama pada sang sutradara yang mendapat bogeman mentah di wajahnya, dan Les Gross pun tidak mau tahu, film ini secepat mungkin harus selesai produksinya. Lalu sang sutradara berkomunikasi pada seorang tentara elit yang menjadi juru kunci mencari solusi ini, yang mana tentara ini membuat suatu kegilaan dengan membawa semua pemeran film dalam lokasi perang di area hutan belantara Vietnam, dengan bermodalkan kamera kecil di dalam pepohonan. Dan terus ada dua aktor tambahan yang menjadi pemeran pengganti di film ini, yaitu ada Alpha dan ada Elvin, dan saat mereka berada di lokasi yang tepat di hutan belantara, sutradara langsung mengarahkan mereka berakting secara nyata tanpa adanya buku panduan dari sutradara dan cuma memegang peta lokasi, serta bayangan cerita apa yang harus mereka perankan. Dan akibat ide gila ini, sang sutradara pun keos karena menginjak telur ceplok dan mengira bahwa itu hanya sebuah mainan saja dalam film ini biar terlihat nyata. Di atas bukit, kita akan melihat sosok tentara gila, lagi berdua dengan tim kru bagian efek film yang menunggu arahan sutradara, di mana mereka sudah memasang bom di area lokasi syuting film ini, dan siap diledakkan dari sutradara yang kini telah keos. Saat mereka tidak sadar, jika teroris sebenarnya berada di hutan dan muncul karena mengira para aktor ini adalah pasukan elit Amerika, dan ketika semua mulai berakting sesuai skenario. Dari semua aktor ini, hanya Tas saja yang sangat bersemangat, dan berasa memimpin, di mana teroris-teroris ini pun dibuat kebingungan, saat aksi yang tak takut terkena tembakan, sehingga tentara blow-on ini, meminta kru efek untuk mengaktifkan peledaknya, karena mendengar arahan dari tembakan aktor film ini. Setelah para teroris dibuat ketakutan, dan para aktor lain pun melanjutkan skenario dalam kertas dan peta yang dititipkan sutradara, yang ketika waktu mereka berjalan ke dalam tengah hutan, tentara gila dan kru efek pun langsung ke lokasi pendaratan, dan dibuat terkejut melihat sisa mortil yang mengeoskan si bos film yang saat itu juga mereka tersadar bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang tidak terencana, ketika lagi berdebat. Nah ketika itu, semua aktor film ini masih melakukan perjalanan yang tanpa siapapun mengetahui bahwa si Jeff, ternyata membawa tepung narkoba dalam bungkusan gula-gula yang tanpa sadar Jeff kepergok sudah kecanduan narkotika tersebut dan harus mengisapnya sekali dalam setiap 2 jam.
Lazarus pun terlibat perdebatan dengan Tak, karena berpikir bahwa dirinya merasa si bos film ini sudah chaos beneran, akan tetapi si Tak, sama sekali tidak yakin akan hal itu dan mengira adegan film ini sudah sesuai dalam skenario si bos. Everybody knows you never go full retard. Ketika di dalam perjalanan dan mencoba untuk beristirahat, di saat itu pula si Jeff frustasi akibat barang haramnya diambil seekor kelelawar, Lazarus mulai meyakinkan lainnya, bahwa ini bukanlah hanya adegan film, dan berharap Kevin mengambil lokasi peta yang berada pada Tak. Berada di area sungai, akhirnya Lazarus berbicara hal yang sedang mereka hadapi dan saat itu juga Lazarus bisa yakinkan semua aktor untuk berbalik ke lokasi helikopter dan akhiri syuting ini. Come on, man. Let's get home. You go be all you can be, man. Namun di sini Tak masih percaya bahwa dirinya bisa selesaikan film ini, dan Tak tetap memilih melalui aliran sungai sendirian sesuai skenario film ini, berbeda dengan Lazarus dan yang lainnya, kini beralih ke lokasi helikopter. Namun Tak tetap berjalan sendiri masuk ke dalam hutan, yang tidak disangka saat malam, Tak terlihat berusaha membuat kemah kecil dari bahan kertas, sambil menonton film kartun pada smartphone yang dibawanya. Secara tak sengaja, Tak malah mendengar ada suara dari balik gelapnya malam, yang mengira dirinya sedang disorot kamera. Seketika, Tak pun beraksi seperti seorang Rambo, dan malah mengeoskan anak panda pakai pisau rumahan. Keesokan paginya, Tak menjadikan kepala panda itu seperti sebuah helm KYT sebagai properti, di mana Tak menelpon Rick memprotes karena televisi permintaannya sampai saat ini masih belum dikirim oleh sang pemilik studio film yaitu Les Grossman, dan hal tak terduga pun terjadi. Kini Tak sudah ditawan di markas para teroris, yang menganggap ini masih adegan syuting, namun Tak pun saat diinterogasi malah buat teroris tersebut marah besar. Hey, it was an accident, man. Akibatnya Tak disiksa dengan cara dicelupkan berkali-kali ke dalam air, yang langsung dilihat oleh aktor lainnya, yang ternyata mereka pun tersesat sampai markas teroris, yang di situ Jeff spontan melihat bahwa ternyata desa teroris tersebut adalah pusat pengemasan heroin terbesar di negara Vietnam. Tak dibawa pada sang bos teroris, dan ternyata masih anak kecil, akan tetapi, dia menganggap jika ini adalah bagian dari skenario hingga akhirnya bos ini jengkel kepada Tak. Seketika Tak sengaja merengek sakit-sakitan seperti adegan film lawasnya berjudul Simple Jack, yang ternyata bos kecil ini dan seluruh warga desa ini, setiap hari memutar film tersebut, karena kosong hiburan, yang membuat semuanya seketika bersujud, namun bos kecil ini, malah akan membuat Tak jadi sandera dan dapatkan dana yang besar dari penyanderan tersebut. Bertepatan ketika Rick bertemu Les Grossman, meminta televisi yang ada dalam kontrak tersebut, para teroris kini menghubunginya dan meminta tebusan, akan saja Rick beranggapan, bahwa ini hanyalah keisengan para agensi lain, yang ingin merebut talent dari Les Grossman. Seketika Les Grossman yang emosi pun, mengancam para teroris tersebut dan bersikap lebih sangar dari kelompok teroris ini. And literally... Face! Grossman, who is this? Les Grossman mencoba mencari tahu dengan cara melacak nomor saluran panggilan telepon, dan mereka terkejut ketika baru tersadar itu memang berasal dari kelompok teroris. Tetapi di sini Les bukanlah orang dengan tipikal yang mudah digertak dengan teroris. Les Grossman pun malah bertingkah menyebalkan, seolah tidak peduli dengan keselamatan para talentnya. Tak harus kembali berperan menjadi Simple Jack, dan memperlihatkan pertunjukan kepada si bos kecil ini, dan seluruh penduduk desa yang saat dia sudah selesai melakukannya, datanglah bocah kecil yang memberinya boneka kayu, seperti piala sebagai penghargaan karena telah menghibur semua penduduk. Hal tersebut membuat Tak tersentuh dan berpikir bahwa disinilah tempatnya. Lazarus dan lainnya, kini sedang mencoba menyusun rencana dengan Jeff, yang diikat dalam kondisi sakau, namun karena masih memiliki hati, mereka pun sepakat untuk selamatkan Tak dari komplotan teroris tersebut. Berusaha menyusup sebagai penduduk desa Vietnam, Lazarus langsung menuju markas teroris dan membawa Jeff sebagai seorang umpan tawanan, yang saat masih berdialog dengan si bos kecil, ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Lazarus pun bersiap mengambil kuda-kuda. Setelah para komplotan teroris ini dikalahkan, Jeff yang masih kecanduan pun, meminta si bos kecil ini, memperlihatkan di mana heroinnya disimpan, Alpha yang mana ditugaskan untuk mengawasi para teroris, di saat Kevin bersama Lazarus sedang mencari lokasi Tak dikurung. Gotcha.
Terjadi ketegangan saat Jeff yang lagi berpakaian, malah harus diserang si bos kecil, yang saat itu juga Jeff mengalahkannya. Jeff melihat heroin terpapar di atas meja, ketika adik Kevin datang tak berselang lama, dua teroris datang, dan saat itu juga, Alpha yang ciut nyalinya pun dibuat mundur oleh para teroris ini, yang dimana saat dia terpojok, datanglah si tentara gila dan si kru efek, yang terbebas dan langsung meludeskan markas tersebut. Di sini Lazarus berhasil menemukan Ta, dan mengajaknya kabur, namun Ta menolak untuk pulang karena dia merasa ini adalah rumahnya, dan dia lebih dihormati sebagai aktor film, yang hal itu, dengan adanya boneka kayu berbentuk piala yang diberikan si bocah kecil, akhirnya Lazarus pun terpaksa membuka make up propertinya, dan menunjukkan kehidupan mereka lebih penting dari film konyol ini. Everybody's got issues. Yeah, man, everybody got issues. Come on, let's You're- move. Come on. Si kru efek sendiri sedang sibuk masangin bahan peledak di jembatan, ketika semua sudah bersiap untuk kabur, yang ketika saat itu mereka sudah jalan, si bos kecil datang dengan roket RPG dan meledakkan mobil tersebut. RPG, gentlemen. Namun tak ada yang tewas dalam ledakan tersebut, semua pun berlari ke ujung jembatan yang tak disangka, tentara tersebut sudah siap dengan helikopternya, akan saja Tak malah berbalik untuk kembali, dan bersama si bocil yang dianggap anak sendiri, yang tak lama setelah dia kembali, Tak berlari ke arah mereka dengan si bocah kecil yang malah menusukkan pisau kecil kepadanya. Dan dia sukses meledakkan jembatan tersebut, tetapi teroris ini masih bisa mengunci mereka dengan RPG-nya sehingga Tak dan lainnya segera pergi dari tempat tersebut. Ketika akan meluncurkan RPG-nya, muncullah Rick yang membawa televisi sesuai kontraknya, yang saat RPG-nya diluncurkan, Rick pun melemparkan televisinya, dan menyelamatkan mereka semua. Waktu pun berlalu, terlihat Lazarus kini sebagai host nominasi Oscar, tak disangka, Tak berhasil menjadi pemeran aktor terbaik, berkat aksinya di film Thunder Blunder, yang sukses mereka bintangi. Sesaat itu juga, terlihat asisten sangat senang, akan penghargaan yang didapatkan oleh Tak, namun Les Grisman malah biasa saja, padahal semuanya adalah film yang didanainya sendiri, yang kenyataannya, saat asistennya keluar, Les memang sangat bangga dengan film tersebut, dengan tarian yang dilakukan Les Grisman. Tamat, ending yang bikin melelahkan.